Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Bersyukur kita berjumpa lagi dalam Connected in Jesus. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan every day, setiap hari. Hari ini kita mau sama-sama nyembah Tuhan lagi. Persiapkan hati kita. Makasih Tuhan. Kami ada hari ini karena Tuhan yang sangat baik. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami tahu Kau cukup buat kami Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. We are here Lord today because of your mercy Lord. Kasih sayang-Mu yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, selalu ada dalam hidup kami. Dimanapun Anda berada, sama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Amin. Sehabis hujan selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada jalannya Yesus, jalannya Yesus untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Yesus yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Amin. Ajar kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan. Engkau selalu menolong kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Beritahu kepada setiap kami dimanapun mereka berada, dimanapun setiap kami berada,
bahwa Tuhan selalu ada buat kami, selalu jalan bersama dengan kami. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi bersama. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkan sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Yesus tak meninggalkanmu sendiri. Kami sembah, kami puji, terima kasih. We honor you, Lord. We worship you. We worship you, Lord.
Shalom guys, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan. Perkatakan setiap hari, perkataan dengan iman, perkataan afirmasi positif bahwa hari ini hari berkat, hari mujizat. Maka kita akan beroleh damai sejahtera sukacita sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita jika kita berseru panggil nama Yesus. Yesus katakan di dalam Mazmur, Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru pada Yesus, berseru pada Tuhan. Dia akan menolong kau jalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, problema, masalah. Apapun itu, tetap engkau harus berseru pada Yesus, maka Dia akan meluputkan engkau. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Dan mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang bersama jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerimanya. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbarui kelakuan hidup kami. Buat kami makin serupa dengan Engkau, berkarakter seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Engkau yang di depan hamba-Mu. Engkau makin besar, hamba-Mu makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya ingatkan juga, mari kita saling berikan kesaksian di kolom komentar kita. Kesaksian yang Ibu Bapak rasakan, alami selama menyaksikan pelayanan kami. Apakah itu kesembuhan, mujizat-mujizat dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun itu. Mari saling berikan kesaksian di kolom komentar, dan kita saling mendoakan sama-sama. Kita menjadi satu komunitas yang bertumbuh dan berbuah dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23 masih soal buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah guys, hari ini tentang topik buah kesabaran. Menikmati proses yang tidak instan. Haleluya. Guys, generasi kita hidup di era yang sangat memusuhi makrotumia. Kita hidup di zaman subuh pendek. Kita hidup di kecepatan 5G. Kita ingin pesan WhatsApp kita dibalas dalam hitungan detik. Kalau centang biru tapi tidak dibalas, kita langsung overthinking. Kita ingin makanan kita diantar dalam 15 menit. Kita ingin lulus kuliah langsung dapat gaji 20 juta ke atas, promosi jabatan dalam setahun, dan sukses sebelum usia 25 tahun. Semua kita ingin instan. Semua kita ingin instan. Nah, ini yang harus kita sama-sama menghayati, bahwa kesabaran itu, proses itu butuh yang namanya kesabaran. Ketika wifi atau loading video tertunda 5 detik saja, kita merasa kesal. Sedihnya kita membawa mentalitas microwave ini ke dalam kehidupan nyata, dalam kerohanian kita. Kita mengira sebuah kesuksesan, karakter, pernikahan, dan pemulihan luka batin bisa dilakukan instan. Ketika Tuhan bekerja dengan kecepatan crockpot, panci lambat, dan bukan dengan cepat, kita stres, frustasi, dan ingin menyerah. Kita tidak mau menunggu proses Tuhan. Kita harus sabar. Bukan berarti Tuhan tidak jawab. Tuhan ada rencana-rencana Tuhan yang mungkin Tuhan jawab, tapi bukan sesuai dengan keinginanmu. Ada maksud Tuhan semuanya. Untuk engkau makin bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Bukan engkau bergantung pada maunya engkau, bahwa semua engkau bisa atur sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Coba kita bayangkan, kita sedang lapar berat, kita memasukkan mie instan ke dalam air mendidih, dan tertulis di bungkusnya, tunggu 3 menit.
Apa yang kita lakukan selama 3 menit itu? Kita mungkin gelisah, menatap panci, mengaduk-aduk tidak sabar, dan merasa 3 menit itu seperti 3 jam. Kita benci menunggu. Menunggu membuat kita merasa tidak memegang kendali. Dunia mengajarkan bahwa kesabaran adalah penghambat. Kalau kamu sabar, kamu akan disalib orang. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan tertinggal tren. Itu dunia. Tapi gak pernah kita melihat pohon mangga. Tidak bisa menanam biji mangga malam ini, lalu besok paginya narik daunnya agar ia cepat berbuah. Kalau kita paksa tarik batangnya, pohon itu bukan bertumbuh, malah ia akan mati akarnya. Kehidupan kita dirancang oleh Tuhan seperti sebuah pohon, bukan seperti aplikasi di smartphone. Hidup memiliki proses, musim. Hari ini mari kita mulai. Ada proses kesabaran dan belajar membiarkan buah roh kesabaran terus menghidupi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Poin utama khotbah saya itu menghidupi kesabaran yang aktif. Bagaimana caranya kita ketika tidak stres saat harapan kita tidak segera menjadi kenyataan? Menghidupi kesabaran yang aktif, bagaimana caranya kita tidak stres saat harapan kita tidak segera menjadi kenyataan? Yang pertama, kesabaran bukan sekedar menunggu, tapi sikap hati saat menunggu. Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukannya itu tipu daya. Banyak orang mengira sabar itu berarti diam saja, tidak melakukan apa-apa. Padahal makrotomia adalah tentang sikap atau attitude. Kita bisa saja menunggu antrian selama 1 jam, tapi di dalam hati kita memaki-maki, mengeluh, dan menyumpahi keadaan. Secara fisik kita menunggu antrian di manapun, di mall, di pusat perbelanjaan, di bioskop, tapi secara batin kita tidak sabar. Daud mengingatkan kita untuk apa? Nantikanlah Tuhan dan jangan marah melihat orang lain yang lebih dulu sukses, meskipun dengan cara tipu daya. Nah, kesabaran yang dihasilkan Roh Kudus berarti kita tetap melangkah dengan pasti saat belum dipromosikan, tetap berdoa dengan tulus walaupun jodoh belum datang. Kesabaran adalah proses menjaga hati kita tetap tenang, tetap manis meskipun masa menunggunya terasa pahit. Nah, poin yang kedua, pertemuan yang kokoh tidak bisa di microwave. Mari kita buka Yakobus 5 ayat 7. Pertemuan yang kokoh tidak bisa di microwave. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Haleluya. Guys, seorang petani adalah simbol kesabaran yang paling nyata. Setelah ia menabur benih, ia pulang dan tidur. Ia tidak menangis di depan ladangnya karena benih itu belum bertunas keesokan harinya. Ia paham hukum tabur tuai. Semua hal yang berharga di bumi ini butuh waktu untuk matang. Apapun itu, proses kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, pelayananmu, tumbuhan-tumbuhan pun, hewan pun, semua butuh proses. Anak muda seringkali stres karena merasa karirnya stuck atau jalan di tempat, atau proses healing mentalnya kok lambat sekali ini ya. Ada apa ini? Tapi semua memang harus berproses. Saya menjadi seorang hamba Tuhan juga diproses Tuhan dengan berbagai macam tantangan, problema dalam keluarga, dalam pelayanan, untuk kita makin berpegang teguh pada Yesus. Jangan ada kepahitan, kemarahan dalam pelayanan. Engkau juga anak-anak muda yang terlibat dalam pelayanan gereja, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada gereja atau gembalamu. Gembalamu tidak menyelamatkan, Yesus yang akan menyelamatkan kau. Jadi apapun persoalan yang terjadi di pelayananmu, tetap pandang pada Yesus dan tetap engkau melayani aja Tuhan, terus melayani dengan tekun. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Nah guys, ingatlah, karakter kita sedang dibangun di masa-masa penantian. Kalau Tuhan langsung memberikan posisi puncak kepadamu hari ini, mungkin karaktermu belum cukup kuat untuk memikul tekanan di atas sana. Tuhan sedang menurunkan kita hujan musim gugur untuk mendewasakan. Nikmati proses akarnya sebelum kamu menikmati proses buah yang akan muncul, yaitu buah boro nanti, buah-buah sukacita. Poin yang ketiga yang terakhir, berhenti membandingkan timeline hidupmu dengan orang lain. Berhenti membandingkan timeline hidupmu dengan orang lain. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a, kita buka sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Haleluya. Guys, tahukah kamu apa pencuri kesabaran terbesar di era digital ini? Kira-kira apa? Itu adalah sosial media. Pencuri kesabaran terbesar. Kita melihat teman SMA posting mobil baru, pencapaian baru, foto pernikahan yang mewah. Seketika itu juga kita melihat diri kita sendiri yang masih merintis. Kita merasa panik, kita merasa tertinggal kalender. Tapi janji Tuhan jelas, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bukan pada waktu temanmu, bukan pada waktu relasimu, bukan pada waktu orang tuamu, tapi pada waktunya Tuhan untukmu secara spesifik. Setiap bunga mekar di musimnya masing-masing. Bunga teratai dan bunga sakura tidak mekar bersamaan, dan tidak ada saling iri. Pohon mangga, pohon anggur, pohon durian, semua masing-masing pada musimnya. Tidak ada saling iri. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti jam tanganmu. Lepaskan ketergesaanmu, buru-burumu, dan percayalah pada time zone, zona waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah guys, nafas yang terengah-engah dan langkah yang selalu terburu-buru hanya akan membuat kita kelelahan tanpa arah yang jelas. Dunia ini boleh bergerak secepat cahaya, tapi jiwa manusia selalu membutuhkan ketenangan. Jika kamu sedang merasa insecure karena kamu merasa proses hidupmu sangat lambat, berhentilah menghakimi dirimu sendiri. Pohon yang paling kuat akarnya tidak pernah tumbuh dalam satu malam. Ingat, pohon yang paling kuat akarnya, pohon beringin pun, akarnya tidak pernah tumbuh dalam satu malam. Semua bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Jangan bandingkan bab satumu dengan bab 20 hidup orang lain. Kesabaran adalah investasi mental yang paling menguntungkan, karena hal-hal yang paling berharga dalam hidup selalu butuh waktu untuk matang, butuh proses semuanya. Dalam pelayanan apapun itu, dalam kehidupan dunia ini, pekerjaan, bisnismu, usahamu, pelayanan, karirmu, semua butuh proses. Izinkan saat ini Roh Kudus memanjangkan sumbu kesabaranmu, nafasmu yang panjang. Syukuri sejauh mana kamu sudah melangkah, dan melangkahlah dengan ketenangan ilahi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, saat ini, memberkati kita semua. Kita makin sabar, makin tenang, jangan kita bandingkan bab 1 kita dengan bab 20 orang lain. Sabar adalah investasi mental yang paling menguntungkan, karena hal-hal yang paling berharga di hidup ini selalu butuh waktu untuk matang. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita dalam doa, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Connected in Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengaku bahwa kami adalah generasi yang tergesa-gesa, terburu-buru. Kami hidup dengan nafas yang pendek, ingin segala sesuatunya instan, dan mudah sekali menjadi frustasi jika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan kecepatan jadwal yang kami buat. Tuhan Yesus, ampuni ketidaksabaran kami. Kami seringkali mendikte Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dan marah ketika doa kami tidak langsung dijawab. Hari ini kami memohon kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, untuk mengaruniakan buah roh kesabaran pada kami. Dan ajar kami untuk berhenti membandingkan musim hidup kami dengan musim hidup atau kesuksesan orang lain. Tolong kami untuk memiliki sikap hati yang percaya dan bersukacita bahkan di ruang tunggu kehidupan. Mampukan kami menghargai proses yang lambat ini, agar kami tahu
Di dalam tanganmu yang berdaulat, engkau sedang meraju sesuatu yang indah pada waktunya yang sempurna. Haleluya. Hamba berdoa bagi jemaat online, dimanapun engkau berada, apapun kondisimu, apapun jenis penyakitmu, engkau yang saat ini dalam kondisi sakit, dokter telah memvonis engkau tidak bisa disembuhkan penyakitmu. Rumah sakit telah angkat tangan. Orang bisa katakan tidak akan sembuh. Engkau telah putus asa. Mungkin penyakitmu tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Malam hari ini, Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Tuhan Yesus Kristus, mau Tuhan Yesus Kristus. Perkataan yang sama 2000 tahun yang lalu juga, maukah engkau sembuh? Engkau harus katakan, mau Tuhan Yesus Kristus. Apa yang engkau mau, aku lakukan padamu. Katakan pada Tuhan Yesus Kristus, aku mau aku disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Percayakah kamu apa aku dapat melakukannya? Yesus katakan, percayakah kamu mau aku dapat melakukannya? Katakan, percaya Tuhan Yesus Kristus. Seketika ini juga, karena engkau percaya, engkau mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari Yesus menyembuhkan engkau, menyembuhkan engkau, menyembuhkan engkau. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, semua sembuh total. Kami berdoa juga untuk anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, yang masih meniti pendidikan mereka, yang baru di PK mencari pekerjaan, engkau berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Masa depan mereka engkau berkati, biarlah mereka sukses di masa-masa depan mereka. Keluargamu diberkati, usaha-usahamu diberkati, anak cucumu diberkati, orang tuamu diberkati. Apapun yang engkau kerjakan dan lakukan dari hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan Yesus menyertai dan menolong kau. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sampai kapanpun engkau tetap yang terbaik. Selamanya engkau tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami Tuhan. Di hati kami forever Lord. Selamanya Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam